الله تعالى ونفعنا بهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الثانية وعلى آله وصحبه عدد معلومات الله بدوام الله. صلاة تقول لك يا ربنا برضا ولحقه أداء ونسألك به من الرفيق أحسن ومن الطريق أسلم ومن الجميع أنفع ومن الحكمة وعصا. اللهم أخذنا بحرمة الوحي وأخذنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا ببركة عزمك والعلم بنور معرفتك يا أرحم الراحمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب سنن الصلاة. Tawi ilaiki bab tetap berkelakan pirang-pirang kasunahan salat. Wahyalan utawi sunanun salat sunanun katsiratun iku pirang-pirang kasunahan kang akeh. Mausolaha kang wis nepungaken ha sunah katsirah ba'duhum sapa-sapa ulama ila khamsami'ah maring 500 wa ba'duhum ila thamani sanah. Dan sabai ulama maring 800 sunnah wa ba'duhum ila alfin maring 1000 sunnah. Wa fi fadliha lan ing dalam keutamaan sunnah. Qala Allah Ta'ala bismillah sapa Allah Ta'ala fil haditsil qudsi dalam hadis qudsi. Ucap-ucap yang lapat mana ada utai sapa wong ada iku milaran misuki yasik manili kedua isu kalian ibu wali pakon adan tubuh maka teman-teman milaran isu ing siman bila harbi kalawan perang wa ma taqarraba lan orana gawe kamar wa ma taqarraba lan orana gawe kamar ilayya maring itu abdi sapa hamba isus bisayin kalawan sewiji ahabba awi dendemini ilayya maring isus mimma taradtu timimbang saking barang kang wis marlukaken isus ing siman alai ngatese wala yajalu abdi lan kala gingsir abdi sapa hamba isus ya taqarrubu iku gawe pamarap ya abdi ilayya maring isus bin nawafil kalawan firang-firang sunnah hatta uhibba sehingga artian ada isu isiman. Fa idza ahbabtuhu mangka tatkala cinta isu isiman kuntu mangka ada isu sama iku ngaruh hu ing siman alladzi safadat yasma'u kamaru yasiman bihi kalawan ladat wa basaruhu lan ningali ing siman alladzi safadat yubsiru kamaru yadati bihi kalawan wa yadahu allati yabshu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adani la u'addanna. Alhamdulillah, setelah kita menjelaskan rukun-rukun yang ada di dalam sholat, berikutnya kita menjelaskan kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat. Wahya sunanun katsirah menjelaskan tentang kesunahan-kesunahan sholat. Sunanun katsirah yaitu kesunahan yang sangat banyak. Jadi menjelaskan tentang kesunahan sholat terlalu banyak sampai para ulama bermacam-macam pendapat. Ada yang mengatakan kesunahan sholat itu nyampe 500 kesunahan. 500 kesunahan yang ada di dalam sholat. Ada pula sebagian ulama yang menjelaskan sampai 800 kesunahan yang ada di dalam sholat. Wa ba'duhum sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwa kesunahan di dalam sholat nyampe 1000 kesunahan. Subhanallah. Sholatnya cuma 5 menit ya. Tapi kesunahannya dari 500 sampai 800 sampai ke 1000 kesunahan yang ada di dalam sholat. Wa fi fadlika di dalam keutamaan kesunahan yang ada di dalam sholat
sebagaimana Allah jelaskan di dalam hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi adalah firman Allah, ya, hadis qudsi langsung dari Allah. Kalau hadis Nabi melalui baginda Nabi. Jadi Allah itu satu wahyu namanya Al-Quran, yang kedua hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kata Allah di dalam hadis qudsi-Nya, man adali waliyan faqad adantuhu bil haram. Siapa saja orangnya yang memusuhiku, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi kekasihku, faqad adantuhu bil haram, maka nyata-nyata akan aku musuhi orang demikian dengan diperangi. Masya Allah. Ketika kita membenci kekasih Allah, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun wali tersebut tidak membalas keburukan orang tersebut, maka keburukan itu langsung Allah yang akan membalas. Makanya wali-wali itu jangan macam-macam. Karena kadang wali-wali Allah suka nyeleneh, yang bikin kita ngomong asal-asalan, masa si wali kayak begini. Karena kadang begitu tuh. Masa si wali kayak begitu tuh, kayak yang lagi saya Abu Bakar Gresik ya. Habib kan suka nyeleneh itu. Kayak yang aneh-aneh. Udah, bagi kita yang belum makomnya memuliakan saja. Jangan membuli. Jangan menghinakan. Masya Allah. Karena wa ma taqarraba ilaihi 'abdun bi syai'in ahabba ilayya min afdalu alaihi. Tidaklah ada cara yang lebih mendekat kepadaku, yaitu hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bi syai'in, dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan sesuatu yang aku fardukan. Jadi cara yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi cara yaitu melainkan ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang difardukan mana? Sholat 5 itu yang lebih dicintai ketika manusia bertaqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wala yazalu 'abdi, maka tidak akan berhenti abdi, hambaku, kata Allah, yataqarrabu, dia akan selalu berbuat kebaikan, ilayya, menujuku, bin nawafil, dengan melakukan sunnah-sunnahnya, hatta uhibbahu, sehingga ketika hambaku ini sudah mampu mendekat kepadaku, bukan hanya melaksanakan fardu, tapi mampu melaksanakan sunnahnya, maka hatta uhibbahu, Allah akan mencintai orang demikian. Karena mampu melaksanakan perintah Allah, bukan hanya melaksanakan yang fardu, bahkan yang sunnah pun dia lakukan. Kayak Pak Denny nih, alhamdulillah. Pak Denny mah tahajudnya gak berhenti. Subhanallah, alhamdulillah. Tahajud, tadarus Quran kalah kita sama Pak Denny. Alhamdulillah, patut dicontoh. Subhanallah. Jadi kata Allah, wala yajalu 'abdi, hambaku tidak akan pernah berhenti terus. Karena ketika hamba Allah sudah tidak ada yang mendekat kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, maka dunianya pun akan dikiamatkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi selama dunia ini tidak terhancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan saling berganti, manusia terus bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sehingga
orang demikian yang tadinya dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah, karena mampu mengganti mindset kehidupan dari keburukan menjadi kebaikan, maka Allah akan mencintai orang demikian. Maka jika sesuatu sudah dicintai oleh Allah, apapun akan menjadi ringan. Sesuatu yang sudah dicintai oleh Allah, maka sesuatu itu akan menjadi ringan, yang menurut orang itu sulit. Jadi kata Allah, wala yajalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak akan berhenti hambaku selalu terus menerus bertaqarrub ilayya kepadaku bin nawafil, dengan melakukan kesunahan hatta uhibba, sehingga orang demikian dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, ini kan repot untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengaku cinta kepada Allah, tapi belum tentu Allah cinta kepada kita. Kan ngaku-ngaku mah gampang. Kayak dulu Pak pacar kedua. Nah, kemarin dulu pacar kedua itu. Padahal orang kagak mikir-mikir. Kagak kan gitu, kagak mikir. Yang repot itu cinta bertepuk sebelah tangan, karena tangannya buntu. Karena tangannya buntu, makanya cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau tangannya ada dua, insya Allah bunyi jadi. Karena tangannya buntu, makanya cinta bertepuk sebelah tangan. Jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Artinya jangan hanya mengaku cinta kepada Allah, melainkan Allah lah yang mencintai kita. Insya dengan cara apa agar dicintai oleh Allah? Satu, laksanakan fardu sholat 5 waktu. Setelah mampu melaksanakan sholat 5 waktu, ia lakukan sunnah di dalam sholat. Sampai para ulama mengatakan ada yang 500 kesunahan di dalam sholat, ada yang sampai 800 kesunahan di dalam sholat, ada yang nyampe 1000 kesunahan di dalam sholat. Saking banyaknya kesunahan yang harus dilakukan. Alhamdulillah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Di mana orang tersebut kata Allah, aku telah mencintai untuk, maka aku akan mendengar segala apa yang ia dengar. Alhamdulillah. Maka setiap dari apa yang didengar oleh orang tersebut, maka yakin Allah pula akan mendengar. Artinya segala permohonannya akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Setiap dia ingin sesuatu, melihat sesuatu, maka Allah melihat orang tersebut. Orang ini pengen ini, kata Allah, maka disegerakan oleh Allah Subhanahu. Wa yadahu allati yabtisu biha, tangannya ingin megang ini, maka kalau mau pengen ini, pengen megang ini, pengen apa? Ini kan enak kalau begini. Wa rijlahu allati yamshi biha, oh kaki pengen jalan-jalan. Kaki pengen jalan-jalan, oh pengen jalan-jalan, kata Allah. Allah kasih liburan gratis. Allah kasih liburan, oh pengen kesono, kata Allah. Gampang aja bagi Allah Subhanahu. Ketika orang tersebut sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa-apa akan menjadi mudah. Beda dengan kita. Kalau kita mah apa-apa terasa sulit, ya, terasa sulit karena belum tentu kita dicintai oleh Allah. Nah itu, jadi kenapa segala sesuatu kita sulit? Oh berarti ada yang salah di dalam kehidupan kita.
Berarti ada yang salah di dalam menjalani kehidupan. Maka karena ketika sesuatu sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Pertama, lakukan fardunya. Yang kedua, lakukan sunnah-sunnahnya. Contoh, kalau di dalam sholat setelah qobliyah baru melaksanakan fardu, setelah fardu baru ba'diyah. Kan begitu tuh. Ini mah Pak Denny semua nih. Kalau gondrong mah jalan-jalan. Gondrong mah jalan. Kalau Pak Denny mah insyaallah luar biasa. Bahkan wala in sa'alani la u'tiyanna, janji Allah. Wala in sa'alani, jika orang tersebut meminta kepadaku, la u'tiyannahu, yakin aku akan memberikan orang tersebut. Wah, subhanallah. Tinggal mintanya. Jadi begini, dunia itu sudah diatur oleh Allah. Jika belum kebagian, buru-buru minta kepada. Nah, begitu. Kan ada istilah begini, tenang aja, rezeki sudah diatur sama. Berarti kalau belum dapat rezeki, cepetan minta. Nah gitu. Jangan mentang-mentang rezeki sudah diatur sama. Diem kok kagak ada. Rezeki sudah diatur masih. Kalau belum dapat, minta kepada Allah Subhanahu. Mana jatah gua ya Allah? Gitu. Minta jatahnya kalau emang benar sudah diatur. Kalau emang udah dikasih masing-masing jatah masing-masing. Tinggal minta sama Allah. Tinggal minta sama Allah. Walakin sa'alani la tiyanah, jika orang meminta kepadaku, kata Allah, la tiyanah, niscaya orang tersebut akan aku berikan apa yang dia minta. Alhamdulillah. Wala in ista'adani la idanna, jika ia meminta pertolongan kepadaku, tentu aku akan memberikan pertolongan kepadanya. Jadi apa-apa itu pertama libatkan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan fardu, setelah fardu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Contoh, waktu masa bujangan kita pengen punya istri. Bagaimana caranya? Lakukan fardunya, lakukan sunnahnya, setelah itu berdoa kepada Allah, minta pengen punya istri, pengen punya rumah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta libatkan Allah dulu, baru ikhtiar manusia. Kalau belum minta kepada Allah, susah untuk dapat. Jadi apa-apa itu minta dulu kepada Allah. Ya Allah pengen ini, ya Allah pengen ini, baru akan ada ikhtiar yang maksimal. Sehebat apapun ikhtiar kita, jika belum diminta kepada Allah, susah untuk terlaksana, susah untuk tercapai. Maka libatkan pertama adalah Allah dengan melaksanakan fardu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, dan yang kedua lakukan sunnah-sunnahnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Nah, itu keterangan-keterangan tentang sunnah. Aqsamus sunan min nahiyyati waqtiha salasah. Adapun bagian-bagian sunnah dilihat dari waktunya, yaitu dibagi menjadi 3. Sunnanun qabla salat, pertama sunnah sebelum salat. Jadi kesunahan-kesunahan di dalam salat dilihat dari waktunya, yaitu ada 3. Pertama, sunnah qabla salat, sunnah sebelum salat. Mana kesunahan sebelum salat? Kal adzan wal iqamah wassiwak. Satu kesunahan sebelum salat adalah mengumandangkan adzan, walaupun salatnya di rumah. Sunnah adzan walaupun salatnya
di rumah. Kalau kita mah ngandelin adat di musola, sholat kita mah kagak ada lagi di rumah. Padahal sunnahnya mah itu tuh sunnahnya adan. Kalau sholat apa namanya, sholat kita tidak berjamaah. Saya mau sholat zuhur di rumah jam 1 atau setengah 2 belum pakai adzan mah gak bakalan habis waktunya. Sunnah adzan dulu, cuman kagak usah kenceng-kenceng juga, biasa aja. Allahu Akbar. Sunnahnya cuman kita mah jarang langsung aja komat doang kita kali komat itu pun kalau ingat. Dan itu kesunahan yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Satu adalah mengumandangkan adzan, yang kedua wal iqamah, mengumandangkan iqamah, wasiwak, berikutnya adalah nyusul. Awas bukan nyusur. Maksudnya mereka kagak bisa nyebut nyusuk dulu. Akhirnya Ustaz ngempeng dulu. Kata Pak Ustaz, sunah sholat nyusuk dulu. Ngempeng dulu sama bininya. Awas, bukan nyusur. Bahasa Arabnya siwak. Ya. Siwak utamanya pakai kayu arang. Kalau tidak bisa pakai yang kasar-kasar. Kalau bisa pakai ujung baju. Kalau pakai ujung Ustaz, tangan saya kasar karena pekerja bangunan. Jangan ya. Jangan pakai ini kosong sekali. Pakai ujung. Mentang-mentang tangannya kasar orang sunah nyusup katanya. Yusuf, siwak sunnahnya adalah siwak mustahab fi kulli halin bida ba'da zawal. Kalau di dalam tampil begitu. Itu kesunahan sebelum sholat. 1 adzan, 2 iqamat, 3 siwak melihat daripada waktunya. Sunanu asna sholat. Adapun kesunahan di tengah-tengah sholat, artinya kesunahan yang harus dilakukan ketika sholat, yaitu dibagi menjadi 2. Ini sering kita bahas. Watang qasimu ila qismaini ab'adin wa hayatin. 1 ab'ad, 2 hayat. Jadi sebelum sholat ada kesunahan. 1 adzan, 2 iqamah, 3 siwak. Nah di dalam sholat pun masih ada kesunahan yang harus dilakukan. Kesunahan di dalam sholat ada 2 kesunahan. 1 namanya ab'ad, yang kedua namanya hayat. Wasumiyat bidalik li'annaha ashbahatil fara'id. Kenapa sunnah di dalam sholat ada yang dinamakan ab'ad, ada yang dinamakan hayat? Dinamakan ab'ad li'annaha ashbahatil fara'id, karena sunnah di ab'ad menyerupai fardu. Artinya jika ditinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi, sama halnya seperti ketinggalan rakaat atau ketinggalan rukun harus ditambah rakaat atau ditambah rukun. Makanya sunnah ab'ad, kenapa dinamakan sunnah ab'ad? Karena menyerupai fardu. Menyerupai fardu dari mananya? Yaitu ketika ketinggalan fardu, ketinggalkan rukun, wajib diulang si rukun tersebut. Kalau ketinggalan rakaat berarti wajib nambah rakaat. Nah di dalam sunnah ab'ad pun demikian. Jika sunnah ab'ad tidak dilakukan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Nah itu sunnah ab'ad jumlahnya ada 6. Ya kalau di sini mah cuma 3 karena langsung izmali. Kalau di takrib mah tafsil.
Wahia bil ijmal, adapun secara keseluruhan sunnah abad cuman ada 3. Pertama at-tasyahudul awal. Tasyahud awal berarti tahiyat awal. Nah, jika tidak tasyahud awal maka harus diganti dengan sujud sahwi. Yang berikutnya wa qu'udud, duduk di dalam tasyahud awal. Wa salatu ala nabi, dan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat awal. Di dalam tahiyat awal. Ayat awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل على. Nah, duduk tasyahud awal pun ini hukumnya sunnahnya sunnah maka kalau duduk tahiyat awal jangan begini. Nah, ya. Apalagi wassalat, membaca salawat kepada Nabi di dalam tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah, tasyahud sampai situ tuh. Itu namanya tasyahud. Artinya tasyahud adalah membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikutnya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, membaca salawat di dalam tasyahud awal itu hukumnya sunnahnya sunnah awal. Kebetulan Abah ini lupa pas tasyahud awal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung bangun Allahu Akbar. Pas berdiri tadi belum saya itu kenapa kagak baca salawat? Nah, kenapa kagak baca salawat? Apa harus langsung tasyahud lagi? Jangan. Contoh begini, Pak. Apa udah begini? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Tadi itu baca salat. Jangan duduk lagi, Pak. Terusin aja salatnya. Salatnya dilanjutkan. Cuma nanti sebelum salam diganti dengan sujud sahwi 2 kali. Jadi tahiyat akhir ambil. Tapi ketika punya sujud sahwi jangan langsung tahiyat akhir. Duduknya kayak tahiyat awal. Duduknya jangan begini. Karena masih punya utang. Tuh tasyahud awal itu ya. Jangan langsung kayak tahiyat awal. Biasa aja. Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Fil alamin innaka hamidum. Nah, kan biasanya langsung salam nih. Ini jangan salam. Sujud lagi. Subhana ma la yashu wa la yanamu. Subhana ma la yashu wa la yanamu. Itu sujudnya. Ya, subhana ma la yashu wa la yanamu. Kalau kagak bisa biasa aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau kagak bisa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi yang lebih mantasnya adalah subhana ma la yashu wa la yanamu. 2 kali biasa. Duduk di antara 2 sujud lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Sujud lagi 2 kali sujudnya. Nah, setelah sujud langsung kayak duduk tahiyat akhir. Jangan atahiyatu lagi, langsung assalamualaikum warahmatullahi. Nanti nggak berhenti salat. Jangan tahiyat lagi. Nah, itu namanya sunnah abad. Kenapa dinamakan sunnah abad? Karena menyerupai fardu. Menyerupai fardu, wajah sabahnya artinya fardu pun jika ketinggalan harus diganti. Jika ketinggalan rokaat harus diganti rokaat. Itu alasan kenapa dinamakan sunnah abad. Nah, jadi sekarang menjawab. Kalau ditanya apa alasannya sunnah di dalam sholat ada sunnah abad.
Jangan jawab begini, Bang. Udah pokoknya mah begitu aja. Jangan begitu udah ngaji mah. Oh, alasannya karena menyerupai fardu. Nah, jadi lebih mendekati kepada fardu. Makanya dinamakan sunnah abad. Nah, itu. Berikutnya al-qunut. Nah, qunut pun termasuk sunnah abad. Wa qiyamu, berdiri di dalam qunut. Berdiri di dalam kunut itu pun hukumnya sunnah abad. Wa salatu ala nabi wal ali wa sahbihi, membaca salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi dan sahabat Nabi fihi di dalam kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kan itu pun sunnah. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma fa innaka taqdi wa la yuqda. Terus kesononya wa sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya sunnah membaca sholawat di dalam kunut. Tahu ya, itu sunnah. Berikutnya as-salatu 'alal ali fi tasyahhudil akhir, membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir. Di dalam tahiyat akhir ini. Tahiyat akhir namanya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rukun. Salawat di dalam tahiyat akhir hukumnya rukun. Tapi wa ala ali hukumnya sunnah. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, wa ala ali sayyidina. Nah, ini hukumnya sunnah. Jadi baca salawat di dalam tahiyat akhir hukumnya rukun. Membaca salawat kepada keluarga Nabi hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah abad. Jadi kalau membaca salawatnya kepada Nabi hukumnya rukun. Jika tidak dibaca salawatnya berarti tidak sah salatnya. Ya, berarti tidak sah salatnya karena tidak membaca salawat kepada Nabi. Adapun membaca salawat kepada keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir, maka itu hukumnya sunnah abad. Jika tidak dibaca berarti harus diganti dengan sujud sahwi. Ya, itu kesunahan yang ada di dalam salat. Jadi kesunahan di dalam salat dua. Satu sunnah abad, yang kedua sunnah hayatun wa hiya allati la yutlabu sujudu sahwi idza tarakaha wa hiya baqiyatun sunani ghairil abadi. Adapun sunnah hayat allatinya itu ialah sunnah yang tidak diperintahkan untuk sujud sahwi idza tarakaha, apabila ditinggalkan. Jadi sekalipun